Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Herlisa Kusnaidi dari kelas MB 4214 akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Pengaruh Personal Selling terhadap minat beli konsumen Pizza Hut Kota Bandung di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama adalah gambaran umum objek penelitian. Sejarah Pizza Hut dimulai pada tahun 1958 yang berasal dari Kansas, Amerika Serikat. Pizza Hut merupakan restoran yang melayani dan menyajikan makanan cepat saji dengan produk makanan pizza yang telah tersebar di berbagai negara seluruh dunia. Logo dari Pizza Hut yang terkenal dari simbol atap dengan identik berwarna merah menjadi simbol yang memiliki arti sebagai pelayanan jasa restoran yang terbaik. Untuk pertama kalinya, Pizza Hut hadir di Indonesia ini bergerak dalam bidang waralaba makanan internasional yang didirikan pertama kalinya pada tahun 1984 dan gerai pertamanya di Indonesia yaitu di Jakarta Theater. Selanjutnya, Pizza Hut Indonesia dengan naungan PT Sari Melati Kencana Tbk sebagai penerima waralaba, perseroan tersebut memiliki hak untuk beroperasi, memasarkan, dan juga mengembangkan Pizza Hut di seluruh Indonesia. Latar belakang penelitian, dengan terjadinya penyebaran virus corona yang terjadi di seluruh dunia telah memberikan dampak bagi sektor bisnis ini mengalami penurunan produktivitas dan juga kegiatan operasional. Pada bisnis waralaba, berdampak fasilitas dine-in yang dibatasi hingga dilakukannya penutupan sehingga hal tersebut dapat memukul pengusaha restoran yang menyebabkan restoran tersebut menjadi sepi pengunjung dan juga memiliki pengaruh terhadap omset penjualan. Dalam upaya bertahan dan adaptasi di situasi ini, Pizza Hut melakukan berbagai strategi pemasaran dan promosi yang tujuannya untuk mempertahankan penjualan produknya. Dikutip dari CNBC News, cara yang dilakukan Pizza Hut dengan berjualan di pinggir jalan terlihat efektif. Oleh karena itu, para karyawan Pizza Hut Indonesia secara langsung berjualan turun ke jalan dengan menggunakan food truck ataupun booth kecil yang jaraknya tidak begitu jauh dengan outletnya. Berikut ini adalah data sebaran COVID-19 yang diambil pada tanggal 29 April tahun 2021, yang dimana jumlah terkonfirmasi positif negara Indonesia lebih dari 1,6 juta orang yang terkonfirmasi positif. Oleh karena itu, fenomena ini dapat membuat penurunan omset penjualan Pizza Hut Kota Bandung yang disebabkan oleh adanya kebijakan PSBB, aktivitas social distancing, pembatasan kapasitas dine-in, dan juga tutupnya operasional mall. Selanjutnya adalah tujuan penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh personal selling Pizza Hut Kota Bandung di tengah kondisi pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui minat beli konsumen Pizza Hut Kota Bandung di tengah pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh personal selling terhadap minat beli konsumen Pizza Hut Kota Bandung di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya, manfaat penelitian. Terdapat 2 manfaat penelitian, yang pertama adalah akademik dan juga praktis. Untuk manfaat penelitian akademik, ialah sebagai pembanding antara ilmu manajemen pemasaran secara teori dengan keadaan yang terjadi secara langsung di lapangan atau secara praktek. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian secara praktis, yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam upaya perbaikan masalah dan pengembangan perusahaan terkait dalam kegiatan personal selling. Selain itu, dalam penelitian ini, kami mengungkapkan permasalahan-permasalahan kegiatan pemasaran dengan cara personal selling yang dialami oleh Pizza Hut Kota Bandung. Selanjutnya adalah teori terkait. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang terkait. Di antaranya adalah teori pertama ialah manajemen pemasaran, yang dikutip melalui Priyansa tahun 2017. Definisikan pemasaran yang berasal dari kata pasar, yang diartikan sebagai tempat terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi tukar-menukar barang dengan konsumen sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, dikutip dari Kotler and Keller, pemasaran adalah kegiatan institusi, proses menciptakan, menyediakan, mengeluarkan, mendistribusikan, dan menawarkan kepada pelanggan. Lalu teori yang kedua adalah teori komunikasi pemasaran yang dikutip melalui Stanton et al. Tahun 2015. Bauran komunikasi pemasaran merupakan komunikasi dari penjualan tatap muka, periklanan, promosi penjualan, publisitas,
dan hubungan masyarakat yang dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, dikutip dari Kotler and Keller tahun 2017, bahwa menyatakan terdapat 8 model marketing communication mix, yang yaitu diantaranya adalah advertising, sales promotion, event and experience, public relation and publicity, direct marketing, interactive marketing, word of mouth, dan juga personal selling yang dijadikan variabel dalam topik pada penelitian ini. Teori yang ketiga ialah personal selling, yang dikutip dari Kotler and Keller tahun 2012, menjelaskan bahwa kegiatan personal selling dapat memberikan kontribusi yang kuat dalam pemasaran produk. Lalu yang kedua, dikutip dari Armstrong and Kotler pada tahun 2016, bahwa tahapan proses personal selling terdiri dari prospecting and qualifying, pre-approach, approach, presentation and demonstration, handling objection, closing, dan juga follow-up. Lalu teori yang terakhir ialah minat beli konsumen yang dikutip dari Priansap tahun 2017, yaitu adalah minat pembelian merupakan pusat perhatian terhadap sesuatu dengan adanya rasa senang terhadap produk tersebut. Kemudian minat individu terus menimbulkan adanya keinginan dan adanya keyakinan bahwa produk tersebut mempunyai manfaat dan individu tersebut ingin memiliki dengan cara membayarnya. Lalu definisi selanjutnya ada dari Ferdinand pada tahun 2006. Terdapat 4 indikator yang mengukur minat beli konsumen, yaitu yang pertama, minat transaksional, yang kedua, minat referensial, yang ketiga, minat preferensial, dan yang keempat, minat eksploratif. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Terkait pada penelitian ini ditulis oleh Sundaya Ade Sitorus pada tahun 2014, Della Sugesi Pujangga dan Trisa Gilang Saraswati pada tahun 2020, Dia Kusumawati dan Saifuddin pada tahun 2020, Safira Nindita dan Trijoki dan Misaela pada tahun 2020. Selanjutnya ada Nebo dan Chinwuba pada tahun 2016, ada Esther Ervina Sihombing pada tahun 2020, penulis Rudain Othman Yusuf pada tahun 2016, dan yang terakhir ada penulis dari Adi Utama pada tahun 2020. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Untuk kerangka pemikiran ini, di mana terdapat 2 variabel, yaitu personal selling dan minat beli. Variabel independen atau personal selling, terdapat beberapa dimensi atau indikator, diantaranya adalah prospecting and qualifying, yang kedua adalah pre-approach, yang ketiga adalah approach, yang keempat adalah presentation, yang kelima adalah handling objection, yang keenam adalah closing, dan yang ketujuh adalah follow-up, yang dikutip dari Kotler and Armstrong tahun 2016, bahwa personal selling ini mempengaruhi minat beli, yaitu adalah variabel dependent, atau disebut juga dengan variabel Y, yang terdapat beberapa indikator atau beberapa dimensi, diantaranya adalah minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan juga minat eksploratif, yang dikutip dari Ferdinand tahun 2006. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Pada penelitian ini, terdapat 2 hipotesis. Yang pertama adalah H0, tidak ada pengaruh personal selling terhadap minat beli konsumen Pizza Hut Kota Bandung di tengah kondisi COVID-19, dan H1, personal selling berpengaruh terhadap minat beli konsumen Pizza Hut Kota Bandung di tengah kondisi COVID-19. Selanjutnya, jenis penelitian. Pada jenis penelitian ini dibagi menjadi beberapa karakteristik penelitian. Yang pertama, berdasarkan metode dengan jenis kuantitatif, berdasarkan tujuan dengan jenis deskriptif, berdasarkan strategi dengan jenis survei, berdasarkan tipe dengan jenis causal explanatory, berdasarkan keterlibatan peneliti dengan jenis peneliti tidak terlibat, berdasarkan unit analisis dengan jenis individu, berdasarkan waktu pelaksanaan dengan jenis cross-section, berdasarkan paradigma dengan jenis positivisme. Tahapan penelitian adalah yang pertama, rumusan masalah, lalu selanjutnya setelah mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah, landasan teori, di mana permasalahan tersebut diperkuat dengan landasan teori yang ada, lalu selanjutnya adalah perumusan hipotesis, selanjutnya adalah pengumpulan data dengan menentukan populasi dan sampel, lalu selanjutnya pengembangan instrumen dan pengujian instrumen.
Apabila tahapan tersebut telah dilakukan, tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Apabila analisis data telah dilakukan, tahap terakhir ialah mendapatkan kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada metode penelitian ini, metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis deskriptif, lalu populasi yang digunakan ialah masyarakat Kota Bandung yang datanya diambil dari BPS sebanyak 2.507.888 dan sampelnya penduduk Kota Bandung yang sebagai konsumen ataupun yang mengetahui layanan dan produk Pizza Hut Kota Bandung yang telah dihitung dengan menggunakan rumus tersebut sebanyak 348,16 dan dibulatkan menjadi 385 sebagai respondennya. Teknik pengumpulan data terdapat dua. Untuk data primernya digunakannya kuesioner yang disebarkan secara online melalui Google Form. Lalu selanjutnya data sekunder diperoleh melalui literatur seperti rekapitulasi data penjualan ataupun artikel dari situs internet. Untuk selanjutnya adalah uji data. Uji data terdapat dua bagian, yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Untuk uji validitas, tujuannya mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner, maka dilakukan uji validitas apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka indikator tersebut dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas, menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur tersebut digunakan berulang kali untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama. Teknik analisis data pada penelitian ini ialah analisis deskriptif, yang tujuannya adalah menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Lalu selanjutnya uji korelasi, yang digunakan sebagai analisis korelasi untuk mengukur kekuatan hubungan linear dua variabel. Lalu yang ketiga ada uji asumsi klasik, untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi dan tidak bias dan konsisten. Pada uji asumsi klasik terdiri dari 4 pengujian, yaitu yang pertama uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolineritas, dan uji autokorelasi. Lalu selanjutnya, pada penelitian ini digunakannya regresi linear sederhana yang dirumuskan sebagai Y sama dengan A tambah BX. Selanjutnya, pengujian hipotesis dipergunakan untuk menguji kebenaran atau pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.